Dia tidak sengaja menemukan sebuah gua, di dalamnya ada kaki manusia. Dia sangat takut tetapi mau tidak mau membukanya lagi. Dia melempar batu untuk menjelajahi dan tidak mendapat jawaban. Dia mengambil batu lain, tetapi ketika dia membukanya, kakinya hilang. Untuk mencari tahu sampai akhir, bocah itu menjulurkan kepalanya ke bawah. Anak laki-laki itu mengendarai sepedanya seperti orang gila, berusaha untuk keluar dari sini. Tetapi di tengah jalan dia menabrak batu dan jatuh ke lapangan. Baru pada saat matahari terbenam anak itu sadar kembali. Ayahnya memarahinya karena pulang terlambat. Dia kesal jadi dia tidak membicarakan hal itu dengan orang tuanya. Beberapa hari kemudian, bocah itu selalu seperti jiwa yang menyedihkan. Karena dia tidak bisa melupakan monster yang dia lihat di gua. Setelah memikirkannya, anak itu memutuskan untuk pergi ke sana lagi. Dia mengumpulkan keberanian untuk membuka tutup besi. Dan melihat monster yang ditutupi permadani meringkuk di sudut. Karena penasaran, dia mengajukan pertanyaan. Apakah kamu masih hidup? Monster itu hanya menjawab dengan lemah dengan satu kata. Monster hanya menjawab dengan lemah dengan satu kata. Anak itu segera mengerti. Dia dengan cepat mengambil secangkir air dan meletakkannya turun. Monster itu segera melangkah maju untuk minum. Setelah minum dia bersembunyi di kegelapan lagi, dan berkata, dia sangat lapar. Sehingga bocah itu berlari ke toko untuk membelikannya kue. Melihatnya makan seperti harimau lapar. Anak itu mengajukan pertanyaan yang aneh. Siapa kamu sebenarnya? Tanpa diduga, dia melemparkan kue dan berjongkok. Anak itu geram. Sehingga dia harus pulang agar tidak diperhatikan ayahnya. Dia menyuruhnya untuk meletakkan sisa kue di tali. Tetapi tidak ada respon. Masalah ketika dia berteriak anak itu tidak menanggapi dengan cara apapun. Anak itu hanya harus turun dengan cepat. Dia mengambil kue dari tanah. Tepat ketika dia hendak memanjat, dia mendengar suara di belakangnya. Anda adalah malaikat pelindung saya. Anak itu sedikit takut gemetar. Saya bukanlah malaikat. Saya senang monster itu tiba-tiba berdiri dan berjalan ke arahnya. Ketika karpet jatuh, tubuhnya Felis jelas melihat sosoknya. Karena dia terkunci dalam kegelapan untuk waktu yang lama. Anak itu tidak bisa membuka matanya, menyeret kawat besi yang berat, perlahan berjalan menuju ke arahnya. Sangat ketakutan. Kemudian anak laki-laki itu meraih tangan Felis, dengan paksa berteriak keras. Mati! Dia sangat ketakutan, dia meninggalkan rumah pada malam hari. Semua orang di desa pulang. Mereka duduk untuk menonton berita. Felis tidak sengaja melihat laporan di TV tentang kasus penculikan dan anak yang diculik adalah anak laki-laki. Saya tidak mengerti. Mengapa orang-orang desa menangkap dan mengunci bocah itu di gua? Karena dia tidak tahu arti penculikan itu. Felis dengan senang hati memberitahu bocah itu bahwa dia telah melihat orang tuanya di televisi, dan menghiburnya karena ibunya sangat merindukannya. Akan dia bawa dia pulang. Sangat dia segera mulai melihat Felize setelah bertemu mereka berdua. Saya hampir seumuran. Kedua anak lelaki itu menjadi teman baik. Segera dan rahasia kecil ini selalu disimpan jauh di dalam hati Felize. Sampai suatu hari temannya Jimmy membawa mainan baru. Untuk menemukannya agar Jimmy memberinya mainan, Felize memberitahunya rahasia bocah itu. Dia tidak berharap keserakahannya menjadi ancaman di masa depan. Pada hari Felis pergi ke gua seperti biasa. Dia terkejut menemukan bahwa bocah itu telah menjadi bersih masih berpakaian. Ternyata orang dewasa telah turun untuk membantunya mandi dan melepaskan kakinya. Melihat bahwa dia tidak lagi terikat, Felis memutuskan untuk membawanya keluar untuk bermain. Di depan cahaya terang laki itu tidak bisa membuka matanya. Pada awalnya, tapi berkat dukungan Felis dia bisa melihat dunia yang indah lagi. Untuk menghibur laki, Felis berguling-guling di ladang. Akhirnya mengungkapkan senyum lama yang hilang. Ladang luas bergema, tawa polos dari dua anak. Keindahan dunia tampaknya telah berhenti. Pada saat ini segera Felis hendak pergi. Sebelum pergi dia juga berjanji pada laki itu bahwa lain kali dia akan membawa sandwich. Pada saat itu mereka mengambil tali yang ada biasa keluar dari gua pria itu. Dia dengan agresif mengingatkan Felis
melemparkannya ke tanah, dan kemudian mengancam Felis dengan pistol untuk masuk ke dalam mobil dan pergi bersamanya. Setelah membuka pintu mobil, Felis terkejut mengetahui bahwa Jimmy juga ada di dalam mobil. Ternyata untuk mengemudikan mobilnya Jimmy mengungkapkan rahasia. Felis menemukan bocah itu juga seorang penduduk desa yang juga terlibat dalam kasus penculikan ini. Setelah mengetahui kebenaran, yang Felis tahu model yang melambangkan persahabatan mereka. Setelah mereka kembali ke rumah ayahnya dengan marah memperingatkan Felis untuk tidak pergi mencari bocah itu. Felis hanya bisa menganggukkan kepalanya. Sejak saat itu Felis tanpa sadar bocah itu mengingat saat-saat bahagia yang mereka habiskan bersama. Dia benar-benar ingin pergi mencari bocah itu. Tetapi peringatan ayahnya membuatnya putus asa, karena baru pada hari itu hujan turun deras, dan dia khawatir dengan gua bocah itu akan banjir. Jadi dia pergi ke sana dari lagi, tetapi sekarang gua itu kosong. Dan di sana tidak ada tanda-tanda anak laki-laki itu. Saat itu Jimmy pergi untuk memberitahunya bahwa orang dewasa telah memindahkan anak laki-laki itu ke gua terdekat. Setelah mendengar ini, dia menghela nafas lega. Di malam hari ketika dia kembali ke rumah melalui celah di pintu, dia mendengar percakapan orang dewasa yang mengatakan bahwa polisi telah mengirim helikopter ke sini untuk mencari. Semua orang sangat takut. Beberapa orang ingin mengembalikan anak itu. Beberapa mengatakan langsung bahwa mereka melakukan beberapa bahkan mengatakan untuk membunuh anak itu. Pada akhirnya ayah Felices menawarkan untuk memilih hasilnya. Senang keputusannya dibuat, dia menguatkan dirinya untuk pergi ke gua. Dia melintasi pagar yang tinggi dan akhirnya menemukan anak itu diikat di gua. Tanpa ikatan anak laki-laki itu menyuruhnya untuk menginjak bahunya untuk keluar dari gua dan dia terjebak di sini. Ketika dia mencoba yang terbaik untuk memanjat pagar, lampu kembali menyala. Dia buru-buru melarikan diri, tidak berharap menjadi ayahnya. Dengan gembira berlari ke pertemuan mereka, tapi tembakan terdengar lagi. Ternyata ayahnya datang untuk merawat anak yang lain. Dia mengira anaknya laki-laki, tapi menyesal sudah terlambat. Putranya sudah sekarat. Saat polisi tiba, bocah itu tidak melarikan diri. Dia berbalik untuk menemukan Felis. Kedua bocah itu mengulurkan tangan satu sama lain. Film ini telah menjelaskan apa yang baik dan buruk, benar dan salah, dari sudut pandang anak-anak. Kepolosan anak-anak dan kekejaman orang dewasa membentuk perbandingan pribadi yang alami. Ketika masyarakat berkembang, mereka secara bertahap diserap ke dalam siklus kehidupan. Perlahan-lahan kehilangan kepolosan mereka yang asli.